Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saktivan Saputra. Saya akan menjelaskan tentang proses dan manajemen proses pada Linux. Pertama kita login dulu di Linux-nya. Pertama adalah proses. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait yang bersama-sama mengubah masukan menjadi keluaran. Ada beberapa perintah untuk menampilkan status proses, yaitu ada PS dan PS3. PS fungsinya digunakan untuk menampilkan proses aktif yang berjalan pada sistem dan dapat digunakan untuk melakukan manajemen proses Linux. Kita coba PS. Tampil yang berisi PID, TTY, time, dan JMD. Selanjutnya ada PS3 untuk menampilkan proses pada sistem dalam bentuk hierarki parent. Ada beberapa opsi, yaitu ada dua opsi, yaitu min-p untuk melihat semua PID untuk proses dan min-h untuk menampilkan proses dan unsektor yang tercetak tebal. Pertama kita coba PS3. PS3 akan muncul. Selanjutnya kita coba PS3 min-p sama PS3 min-h. Sedangkan di PS itu ada banyak, seperti ya ada min-e, ada PS min-c, ada PS min-f, ada PS min-r, PS min-u, PS min-au, ada PS min-eh, ada PS min-h, ada juga PS min-e. PS saya akan mencoba beberapa fungsi saja, namun tidak semuanya. Seperti kita coba PS min-au. Fungsinya untuk menampilkan proses semua user. PS min-au itu adalah yang berada di semua user. Ada juga PS min-u untuk menampilkan proses pada user. Juga PS min-e untuk menampilkan semua proses. Kebanyakan. Selanjutnya ada sinyal. Sinyal yaitu salah satu bentuk dari komunikasi antar proses atau inter-process communication. Mengirim sinyal adalah salah satu alat komunikasi antar proses, yaitu memberitahukan proses yang sedang berjalan bahwa ada sesuatu yang harus dikendalikan. Berdasarkan sinyal yang dikirim ini, maka proses dapat bereaksi dan administrator programmer dapat menentukan reaksi tersebut. Kita coba ketiga. Yes. Coba jobs. Kita coba kill. Mungkin kita skip saja karena saya tidak begitu memahaminya. Selanjutnya ada proses foreground dan background pada job code. Foreground proses adalah proses yang berjalan melalui inisiasi dan dapat dikontrol melalui terminal session. Proses ini terkadang juga disebut dengan nama interaktif proses. Maksudnya, proses ini berjalan dijalankan oleh user sehingga tidak dapat berjalan
secara otomatis. Background proses. Kebalikan dari foreground proses. Proses ini tidak dikendalikan pada terminal session, sehingga membuat proses ini tidak mengharapkan input apapun dari user. Selanjutnya ada perintah-perintah penjadwalan prioritas seperti top. Ada juga nice dan juga renice. Top fungsinya untuk menentukan kinerja secara real time seperti CPU, memori, serta proses yang sedang berjalan. Nice digunakan dengan opsi min n sama dengan suatu pernyataan dalam range min 20 hingga 19 dalam urutan dari prioritas tertinggi hingga terendah. Semakin terendah angkanya, semakin tinggi prioritasnya. Nice digunakan untuk menurunkan prioritas pengerjaan sebuah proses. Mungkin kita clear dulu. Kita akan mencoba top. Ini akan tampil beberapa proses kinerja sistem yang sedang berjalan. Jika ingin mengetikkannya, kita ketik bisa dengan menggunakan Ctrl C atau Ctrl Z juga bisa. Setelah itu kita nice. Yang terakhir adalah renice. Kita renice untuk menurunkan prioritas kita dengan cara renice. Lalu kita ketik nomor PID-nya. Selanjutnya silakan 10. Transisi 10. Jadi prioritas barunya yaitu 10. Mungkin sekian dari saya tentang beberapa proses dan manajemen proses pada Linux. Saya sendiri juga masih belum paham tentang Linux, masih belajar. Jadi maaf atas kekurangan yang saya miliki. Sekian dari saya, Sakti Almansyah Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.